dikembalikan, itu namanya majlis zikir, majlis ilmu yang disebut Nabi taman-taman surga. Makanya salah satu pintu gerbangnya itu para ulama sering bahas, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Mau dunia ya dengan ilmu, mau akhirat ya dengan ilmu, mau dapat dua-duanya ya dengan ilmu. Imbang keduanya kalau kita punya ilmunya. Menyikapi dunia tidak dengan sesuatu yang berlebihan, tetapi menyikapi dunia dengan sesuatu yang selayaknya, dan dia tahu fokusnya adalah negeri akhirat sebagai tempat dia berpulang, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ilaihi turja'un, hanya kepadakulah kalian semua nanti berpulang atau dikembalikan. Silakan dibuka jamaah Ali Imran ayat 86. Sudah ketemu ya hadirin? Ali Imran ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah benar utusan Allah, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka itulah balasan
Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknatnya Allah, laknatnya para malaikat, laknatnya an-nasi ajma'in, wan-nasi ajma'in. Jadi mereka dapat 3 laknat. Pertama Allah, kedua malaikat, ketiga manusia. Semua manusia melaknat mereka. Nah, mafhum gimana cara kita memahaminya? Kita tarik dari akhir yang barusan kita baca, dilaknat 3 pihak, Allah, malaikatnya dan semua manusia. Siapa mereka yang dilaknat? Yuk kita kembali kepada ayat 86 yang sebelumnya. Yang dilaknat adalah mereka orang-orang kufur, gak mau beriman kepada kebenaran baginda Rasul, dan mereka telah menerima bukti-bukti yang jelas. Datang nasihat ditolak mentah-mentah, datang kebaikan diutarakan, ditepikan sama dia. Mereka nggak mau menerima petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Itu efek jemaah. Jadi ada 4. Yang pertama mereka kufur, kedua enggan beriman, ketiga mereka menerima bukti yang jelas datangnya nasihat kepada mereka, tapi mereka tetap menolaknya. Kalau kufur jelas sudah sering kita bahas. Tidak beriman ya jelas mereka bisa jadi bukan kufur tapi mereka munafik. Tapi yang ketiga ini kan rawan. Yang kedua jelas ya rawan juga, jemaah boleh jadi itu kita yang nggak beriman kepada Rasul, cuma lip service di lisan doang, di lisan aja, tapi dia nggak mau benar-benar sejatinya beriman kepada Nabi. Orang-orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW itu punya potensi kena di ayat 87-nya, mendapat laknatnya Allah, laknatnya malaikat, wan nasi ajmain, laknatnya seluruh manusia. Nah, nomor 3 itu bisa kena kepada semua pihak. yakni Allah berfirman di ayat 86-nya, telah datang bukti yang jelas kepada mereka, tapi justru mereka menolak bukti-bukti yang nyata itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, al-haq min rabbik. Kemarin kita dapat pelajarannya. Yang benar itu, takaran kebenaran hanyalah dari Allah, dari Rabb kalian Allah. Datang kebenaran kepada seorang hamba itu kalau bisa, siapapun yang mendengar kebenaran, dapat nasihat kebenaran, kok tiba-tiba mau buka yang lain lewat FYP kajian, jangan ditolak dulu. Boleh jadi itu cara Allah menghadirkan hidayah. Boleh jadi itu cara Allah untuk memanggil kita kembali ke pelukannya sebelum berpulang ke pangkuannya. Boleh jadi itu cara Allah membuat kita jadi hamba yang lebih baik. Ada kalimat yang terdengar seolah benar, padahal harus dilanjutkan dan diteruskan. Kalimatnya begini: kenapa kau gak sholat belum dapat hidayah? Kenapa kau gak puasa Ramadan belum dapat hidayah? Seolah benar, padahal harus dilanjutkan. Kalimat tepatnya adalah hidayah itu Allah tebarkan seperti Allah menebar matahari. Setiap pagi manusia mendapatkannya, tapi tidak semua manusia mau memanfaatkan dan menjemput kebaikan cahayanya. Hidayah itu semuanya ditebar sama Allah. Sinyal-sinyalnya ditebar, persis seperti kita mendapatkan matahari. Tapi ada yang mengurung diri dalam kamar, ditutup pintunya rapat-rapat, gordennya rapat-rapat, dia berselimutkan. Daripada selimut tebal lalu dia tertidur. Ada yang bangun, lari pagi, jogging pagi, atau menjemur pakaian, dia menggunakan manfaat cahaya sinar matahari. Hidayah pun demikian, semuanya hampir diberikan sama Allah, tapi ada yang menjemput dengan kejujuran, ada yang menepikan dengan kemunafikan. Bedanya di situ aja. Nah, nomor 3 ini karakter orang-orang yang akan dapat laknat Allah, malaikat-malaikatnya Allah, wan nasi ajmain, dan laknat semua manusia. Nomor 3 karakter mereka adalah datang kebenaran kepada mereka, tapi mereka tepikan. Maka sedikit saya saran buat diri saya dan buat kita semua jemaah, kalau datang satu postingan kebenaran dan kita tahu ini benar, jangan ditolak, akui itu kebenaran dan minta petunjuk dari Allah agar hati ini mudah menerima kebenaran itu. Bahkan ada doa dari Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, doa yang masyhur, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah.
Ya Allah, kalau buruk berikan kami kekuatan menjauhkannya. Beritahu kalau baik, berikan kami kekuatan untuk melakukannya ya Allah. Setiap hamba yang berdoa seperti doanya yang diajarkan Imam Hasan Al-Basri yang barusan, maka Allah akan jaga hatinya untuk melihat yang benar adalah benar, yang keliru adalah keliru, dan Allah condongkan amalnya untuk mengamalkan apa yang mereka tahu. Kalau benar diamalin, kalau keliru dijauhkan daripada mereka, dan mereka menjauh dari hal-hal itu. Nah hadirin, pentingnya kita terus mentadaburi satu ayat demi ayat berikutnya, agar kita nggak cuma sekedar khatam. Ramadan kemarin kita khatam Al-Quran, tapi Arabnya aja, baru Arabnya, belum beserta artinya, belum beserta mentadaburinya. Bahkan nanti kita tadabur yang pertama beda sama tadabur yang kedua. Tadabur kita ayat yang sama yang kedua dengan tadabur yang ke-11 kalinya akan berbeda jemaah. Makin sering ditadaburi, makin sering Al-Quran dikaji, ditadaburi, makin keluar tuh hikmah-hikmah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya akan keluar. Itu hebatnya Al-Quran, relevan sepanjang zaman, sepanjang waktu. Al-Quran selalu begitu. Jadi karakter, kembali hadirin, karakter yang pertama mendapat laknat Allah, laknatnya malaikat-malaikatnya Allah dan semua manusia adalah yang pertama kufur. Yang kedua enggan beriman. Enggan beriman ini potensinya entah dia zindik, fasik, munafik. Enggan beriman, boleh jadi lipnya beriman, mengutarakannya keimanan, tapi hatinya membenci keimanan. Terus yang ketiga, menolak bukti-bukti yang jelas datang kepada mereka. Nggak beriman kepada Rasul, nggak beriman kepada ayat Al-Quran, menolak kebenaran yang disampaikan. Nabi pernah bersabda dari riwayat Imam Baihaqi. Dalam riwayat Baihaqi, Rasulullah SAW pernah menceritakan kalimat yang paling Allah benci adalah kalimat yang mana ketika ada seorang sahabat mengingatkan sahabatnya, wahai sahabatku, bertakwalah kepada Allah. Lalu orang yang diingatkan mengucapkan apa? Urus saja dirimu sendiri. Itu kata Nabi SAW, kalimat yang paling Allah gak suka, kalimat yang paling Allah benci. Sudah banyak diantara manusia lupa bahwa kalimat itu kalimat yang paling Allah gak suka. Urus dirimu sendiri. Ngapain sih? Kalau kita meluaskan lagi, kalimatnya berbentuk, ngapain sih ngurusin hidupnya orang lain? Ngapain sih ngurusin saya? Udah urusin aja hidupnya sendiri-sendiri. Padahal dalam Islam bukan ngurusin orang. Bahkan dalam Islam itu kita diperintahkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Fadzakir innama anta muzakkir. Disuruh saling menasihati, disuruh saling mengingatkan. Memang tugasnya sama muslim begitu. Maka ada rumus, kalau kita pegang rumus ini baik-baik, setiap kebenaran yang disampaikan gak akan pernah membuat kita menepikan kebenaran yang disampaikan. Rumus itu adalah terima dengan kalimat sami'na wa ata'na. Ini kebenaran loh. Oh iya insya Allah saya pelan-pelan ya, saya laksanakan insya Allah. Doain. Apalagi kalau kita minta doa, iya saya emang masih dalam kondisi seperti ini, mohon doanya ya, semoga bisa keluar dari kondisi yang penuh dengan kubangan maksiat ini. Iya doain ya, doain. Seperti itu hadirin. Terus nomor yang keempat, mereka adalah orang-orang yang enggan mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Kan sebagaimana Allah berfirman dalam ayat ini, wallahu la yahdil qauman zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, kezaliman mereka adalah mereka menempatkan Al-Quran sebagai sesuatu yang mahjura, mereka abaikan dan mereka nggak mau ambil petunjuk daripada Al-Quran. Mereka mengambil tolak ukur kebenaran dari kata-kata mereka dan nafsu syahwat mereka sendiri. Kalau kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang dibercandai tanpa ada sedikit pun yang mau menyadari bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk bagi mereka. Dan karakter mereka yang keempat itu penuh dengan kezaliman yang luar biasa. Zalim wal'iyadu billahi min zalik.
Mari kita lanjut hadirin ke 87. Kalau mereka melakukan 4 tadi, yang pertama kufur, yang kedua tidak beriman, yang ketiga menolak kebenaran, yang keempat mereka selalu berbuat zalim dengan tidak mengambil petunjuk-petunjuk terbaik dari Allah, maka mereka menuruti nafsu syahwat mereka masing-masing. Mereka itulah, alhamdulillah, yaikum waslibalakum, mereka itulah yang akan ditimpa laknatnya Allah, laknatnya para malaikat, dan laknatnya seluruh manusia. Alhamdulillah, yaikum waslibalakum. Bahkan mau diperhatikan ayat 87-nya hadirin. Mohon maaf, ayat 88-nya jemaah. Kalau ayat 87 mereka adalah orang-orang yang mendapat laknatnya Allah, laknatnya malaikat-malaikatnya Allah dan seluruh manusia. Ayat 88-nya Allah berfirman, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab walahum yuzarun. Bahkan ada tambahan azab bagi mereka. Yang pertama di ayat 88-nya, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ada pengecualian, illa ma rahima rabbi, kecuali yang Allah rahmati, Allah izinkan mereka keluar dari neraka, Allah cuci mereka dalam sekali cucian, mereka masuk ke dalam surga. Tapi ada bekas minal juhannamiyin, mantan penghuni neraka, supaya penghuni surga itu merasakan nikmat yang powerful menjadi penghuni surga tanpa transit di neraka. Tapi esensi awalnya, orang kalau masuk ke dalam neraka, kalimatnya adalah khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selamanya. Mereka kekal di dalamnya. Kekekalan yang mereka dapatkan itu berpotensi membuat mereka tidak akan pernah keluar dari api neraka, waliyazubillah. Sahabat jemaah Masjid Fatimah Garuh yang kami cintai karena Allah, coba jemaah, sesekali timbanglah diri kita. Adkhul jannah, apakah kita sudah pantas masuk surga? Atau jangan-jangan kita nanti masuk ke dalam nerakanya Allah lagi. Coba timbang amal kita sehari-hari jemaah. Adakah intrik-intrik kecurangan yang kita lakukan? Adakah koordinasi pengkondisian yang membuat pengharaman sesuatu, yang membuat sesuatu yang tadinya haram lalu seolah-olah terlihat halal padahal Anda tahu jelas haramnya? Adakah pengkondisian yang membuat harta datang begitu banyaknya kepada Anda padahal itu bukan hak Anda? Adakah hal itu terjadi di tengah-tengah kita? Dan ingat jemaah, kalau kita mati detik itu gimana? Apa kabar kita jemaah? Adkhul jannah, apakah kita pantas masuk surga? Atau jangan-jangan kita di neraka nanti? La haula wala quwata illa billah. Sesekali patutlah kalimatnya Sayyidina Umar bin Khattab, ayo kita renungi, hasibu qabla an tuhasabu. Coba kalian hitung-hitung diri kalian sendiri mulai sekarang, sebelum besok kalian dihitung. Kira-kira kalau hari ini kita meninggal, kita masuk surga atau masuk neraka ya? Kira-kira nanti kalau kita tidur sendirian di rumah kita yang sebenarnya, yakni di kuburan, kita akan ditemani dengan sosok yang buruk, jelek, bau, busuk, atau kita ditemani oleh yang tampan wajahnya, rupawan wajahnya, wangi, harum, luar biasa, lalu dia menemani kita di alam kubur kita? Kita boleh menakar itu dari sekarang. Hasibu qabla an tuhasabu. Coba dihitung-hitung, apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Dan Nabi sudah bersabda, an-naru haq wa jannatu haq, neraka itu benar dan surga itu benar. Tinggal tunggu kapan Allah cabut nyawa kita, udah penentuan, tinggal terima rapot. Sekarang kita lagi ngisi rapot kita. Ada yang ngisi rapotnya dengan tinta merah, ada yang mengisi rapotnya penuh kegemilangan tinta hitam. Ada yang nilainya di bawah 5, ada yang nilainya di atas 6. Tergantung kita mau ngisi dengan apa. Kita lagi nulis skenario, besok dibacakan skenario-skenarionya jemaah. Ibarat masuk ke swalayan, kita lagi masuk dan memilih-milih barang. Tapi ingat, jangan lupa di ujung swalayan itu ada kasir. Nanti kita dipintai pertanggungjawaban atas sesuatu yang kita ambil. Di akhirat ada pertanggungjawaban dari sesuatu yang kita lakukan.
Di dunia nggak ada orang tahu, tapi kan Allah tahu. Di dunia orang selamat dari intrik-intrik yang sejatinya dia rekayasa, tapi Allah nggak bisa direkayasa. Di dunia dia buat makar, tapi Allah kan sebaik-baik pembuat dan pembalas makar. Di dunia lolos dari hukum-hukum dunia, tapi hukum akhirat nggak ada satu senti pun yang bisa lolos. Maka yang dulu pernah mencuri sesuatu kembalikan, yang dulu pernah mengambil sesuatu kembalikan, yang dulu pernah mengkamuflase sesuatu kembalikan, merekayasa sesuatu, jujurlah, taubatlah kepada Allah. Nggak berapa lama lagi kita wafat, paling dalam hitungan hari atau tahun, atau bahkan hitungan detik dan menit lagi kita berpulang jemaah. Jangan sampai nyesal, dunia hanya sebentar. Betapapun banyaknya dunia kita genggam, dunia pasti akan dilepaskan. Ditulis di kolom komentar ya sahabat. Berapa banyaknya pun dunia kita genggam, dunia pasti akan kita lepaskan. Sebanyak apapun dunia digenggam, cepat atau lambat dunia pasti kita lepaskan. Dan nanti rumah kita kan megah, mewah, apik, bagus. Ukurannya ada yang 84 meter, 7 kali 12, ada yang 10 kali 10, 100 meter, ada yang bahkan lebih daripada itu ukuran rumahnya. Tapi harus sadar dari sekarang ya jamaah, ukuran rumah kita yang sejati hanya 2 meter kali 1 meter. Kuburan yang sekarang lagi dipersiapkan sama tukang gali kubur buat tempat kita bersemayam. Kapan sekali masuk udah gak bisa keluar. Sekali masuk Allah datangkan malaikat mungkar nangkir bertanya sama kita. Raqib atid bertanya, mungkar nakir bertanya, gimana kamu di dunia? Amalanmu apa di dunia? Sudah siap belum mau jawab jemaah? Ayo segera kembali kepada Allah. Jangan tunggu lama. Jangan tunggu besok, karena besok belum milik kita. Hari ini yang kita hidup di atasnya, ayo segera kembali kepada Allah. Dulu bermaksiat, istighfar sekarang. Dulu berbuat keliru, akui kekeliruan itu lalu beristighfar, taubat sama Allah. Sekarang aja jemaah, jangan tunda sampai besok. Khalidina fiha, karena Allah berfirman, orang-orang yang zalim, orang-orang yang melempar Al-Quran sebagai petunjuk, harusnya jadikan petunjuk tapi dia malah melemparnya. Orang ini munafik, zindik dan fasik, dan yang paling utama adalah mereka kufur, enggan beriman. Mereka khalidina fiha, di dalam neraka mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhum, tidak ada keringanan. Tentang apa? La yukhaffafu anhumul azab. La yukhaffafu anhumul azab. Nggak ada keringanan azab bagi mereka. Kalau di dunia kan banyak ya, namanya keringanan apa? Kalau di dunia namanya remisi. Apa? Remisi atau apa? Iya, remisi ya Anda. Di dunia banyak remisi kan, potongan-potongan yang tadinya 4 tahun misal jadi setahun 8 bulan, yang tadinya 12 tahun jadi 2 tahun, yang tadinya sekian menjadi beberapa pekan aja. Banyak remisi. Kadang tergantung, semakin bisa dibeli, semakin ini dan itu. Kadang-kadang hukum dunia bisa jadi seperti itu di planet Pluto sana. Tapi hukum Allah kan nggak bisa dipermainkan. Bahkan Nabi pernah cerita dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, kita pernah bahas dalam Riyadhus Shalihin. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak tiap-tiap penghuni neraka dirantai oleh 70.000 rantai. Yang satu rantai dijaga oleh berapa malaikat? 70.000 malaikat. Setiap satu pendosa, kata Nabi, diikat oleh 70.000 rantai. Satu rantai dijaga 70.000 malaikat. Berarti ada berapa malaikat yang menjaga satu pendosa? 40
4,9 miliar malaikat menjaga satu orang pendosa. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang pernah berbuat culas, curang, khianat, tidak amanah, berbuat dosa, itu besok dijaga 4,9 miliar malaikat. 70.000 rantai, satu rantainya 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kira-kira kalau sudah begitu ceritanya jemaah, bisa apa kita hadirin? 70.000 kali 70.000. Ada yang bisa kabur? Gak bisa. Makanya Allah berfirman, fa aina tadhhabun, fa aina tadhhabun, fa aina tadhhabun. Hei, kalian tidak pergi kemana? Fa aina tadhhabun, kalian mau kabur? Kabur kemana? Fa aina tadhhabun, kalian mau cari backupan? Backupannya siapa? Allah bahkan berfirman dalam Al-Quran, sudah sering kita baca, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Hei raja-raja kecil dunia, hei raja-raja yang ngaku raja di dunia, hei para penguasa yang ngaku di dunia, Allah pertanyakan jemaah, limanil mulkul yaum, ini hari ini milik siapa wahai raja-raja dunia, wahai para penguasa di dunia? Hari ini siapa yang berkuasa? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Engkau ya Allah. Fa'aina tashabun. Lah jemaah, kalau di dunia maksiat Anda masih punya backupan. Pak tolong ya, rekayasa aja deh, saya bayar sekian miliar. Mungkin terjadi di planet Pluto. Tolong ya tutup deh kasus ini, ada uang sekian puluh miliar, tolong tutup ya, jangan sampai viral. Mungkin bisa aja terjadi. Tapi di akhirat, fa'aina tadhhabun, bahkan sebelum akhirat, alam kubur, di alam kubur, fa'aina tadhhabun, mau pergi kemana? Fa'aina tadhhabun, mau cari backupan siapa? Fa'aina tadhhabun, mau cari perlindungan dari mana? Fa'aina tadhhabun, mau cari keringanan dari siapa nih? Sedangkan Allah sendiri yang berfirman, la yukhaffafu anhumul azab, bagi mereka tidak akan pernah dapat keringanan azab sedikit pun dari Allah, nggak dapat jemaah. Allahu Akbar. Nggak ada remisi-remisian, nggak ada nego sama Allah. Bahkan pedihnya, coba kembali ke ayat kemarin, coba ke ayat kemarin yang Masya Allah, kalimat Allah kayak gimana jemaah? Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka, Allah tidak akan pernah mensucikan mereka, tidak mengajak mereka bicara. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu kan yang Allah beritahu kepada kita. Emang malaikat bisa disogok jemaah? Gak bisa. Malaikat gak bisa disogok. Malaikat tolong dong remisi ya. Emang hari itu kita bisa bawa uang? Uangnya kan udah tinggal di dunia, jadi miliknya ahli waris. Yang kita bawa amal. Masjid yang dibangun itu yang kita bawa. Ilmu yang disebarluaskan jadi WA story itu yang kita bawa. Majelis ilmu yang kita hadiri itu yang kita bawa. Putaran roda kendaraan yang kita perjalankan kendaraan kita untuk menggapai ridhonya Allah, itu yang kita bawa. Itu yang kita bawa. Nggak ada ceritanya orang meninggal bawa 1 miliar di kantong kain kafannya, nggak ada. Kain kafan tidak berkantong karena tidak satupun bekal yang bisa kita bawa, melainkan bekal terbaik hanyalah amal jemaah. Yang ketiga, jadi yang ayat 88 itu yang pertama
setelah dilaknat Allah, malaikat-malaikat, wan nasi ajmain, seluruh manusia. Jadi ada tambahan yang keempat, mereka tuh selamanya di dalam neraka. Yang kelima, mereka tidak akan pernah diringankan daripada azabnya. Terus yang keenam, walahum yuzarun, dan tidak ada yang memberi penangguhan atas mereka, masuk langsung diazab. Masuk langsung diazab. Coba bayangin jemaah. Hari itu tuh makin dekat ya hadirin. Makin kesini kita makin kesana, makin kesini kita makin dekat sama mau kesana. Bukan makin tua makin gagah. Makin tua sebenarnya semakin ada banyak tanda-tanda jelang wafatnya kita. Rambut memutih, ingatan berkurang, tulang mulai melemah, fisik gak sekuat dulu. Dulu bicaranya tentang makanan apa yang enak, sekarang obat apa yang mujarab. Hayo, 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 kita bersiap sebelum nanti berpulang. Walahum yunzarun, tidak diberi penangguhan, maksudnya adalah kata para ulama, mereka tidak akan ditangguhkan, tidak dikurangi azabnya, tidak diringankan azabnya. Kata Imam Ibnu Katsir di halaman 220 paragraf yang ke-5. Dan mereka termasuk orang-orang yang seketika diazab. Nggak ada penangguhan, nggak ada remisi, nggak ada peringanan, nggak ada dikurang-kurangi, nggak ada. Langsung dibayar kontan oleh Allah dari apa yang mereka lakukan. Nah, tapi Allah maha baik jamaah. Yuk kita buka ayat 89-nya. Maha baiknya Allah di situ. Illal ladzina tabu, kecuali kalau mereka bertaubat sebelum wafat. Kalau taubat sebelum wafat, Allah ampuni. Walau seberapapun bejatnya. Tapi kalau taubat sebelum wafat, Allah ampuni hadirin. Makanya kuncinya di illal ladzina tabu, kalau mereka bertaubat. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, orang yang bertaubat sesudah kekufurannya, kezaliman yang dilakukannya, penolakan terhadap kebenaran iman yang disampaikan kepada mereka, menolak rasul-rasul mereka, dan mereka kemudian, ini catat kalimatnya, mengadakan perbaikan sesudah pertaubatan, dia orang yang Allah terima. Jadi bukan cuma sekedar taubat. Illal ladzina tabu, pertama dia taubat. Mim ba'di dzalik, dia menyadari setelah melakukan perbuatan zalika, itu perbuatan, aduh itu salah saya ini, itu keji, aduh saya taubat ya Allah, itu keliru ya Allah, saya minta tolong agar Engkau hapus kesalahan-kesalahan saya ya Allah. Wa aslahu, setelah dia sadar, menyesalinya, berjanji tidak mengulanginya. Wa aslahu, apa makna aslah? Memperbaiki keadaan dirinya. Dia memperbaiki. Saya mau jadi baik ya Allah. Detik ini saya taubat dari semua kekeliruan saya ya Allah. Bimbing saya jadi hamba yang lebih baik ya Allah. Start awal orang yang mau jadi baik ada 3. Yang pertama, nasihat Nabi SAW, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi, perbaiki circle pertemanan. Karena seseorang itu agamanya tergantung dari teman dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa engkau memilih berteman dekat. Maka yang pertama, nasihat Nabi, circle-nya diperhatikan. Kalau kita mau aslahu itu artinya memperbaiki keadaan kita setelah bertaubat. Mim ba'di dzalik, setelah tahu melakukan itu salah dan dia menyesali jadi tidak akan mengulanginya. Yang berikutnya wa aslahu, dia perbaiki. Yang pertama diperbaiki circle. Perbaiki teman nongkrong, teman duduk, perbaiki teman sering bercengkrama kepada mereka, diperbaiki. Yang kedua, wa aslahu, yang kedua, kalau dia memperbaiki hidupnya, mendekat kepada ilmu. Harus rutin hadir di majelis ilmu. Kalau nggak bisa datang secara offline, dengarkan secara online. Karena kata Nabi, al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya bagi kalian. Dulu kita gelap, nggak ada yang menerangi. Nah, ilmu itu memberi penerangan dalam kegelapan agar kita ngerti mana yang membuat kita berjalan di dalam ridhonya Allah, di dalam koridor kecintaannya Allah. Kalau gelap, apa aja ditabrak jamaah. Tapi karena ada lampu, cahaya yang meneranginya, membuat kita terarahkan dalam derap langkahnya.
Maka yang kedua, wa aslahu, yang kedua, kalau mereka memperbaiki dirinya setelah mereka berjanji tidak mengulangi, lalu mereka, yang pertama, tadi apa yang pertama Monica? Memperbaharui circle atau memperbaiki circle. Maka yang kedua, aslahu, perbaiki ilmunya. Harus sering-sering datang ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, mendengarkan kajian di majelis ilmu, sering-sering jemaah. Nah, terus yang ketiga, siapapun di antara kita yang dengan seizin Allah mau merubah dirinya, hendaknya dia, tentu ini yang pertama harusnya mentuluskan niat berubahnya hanya karena Allah, bukan karena manusia. Harus ini yang pertama. Jadi dibalik aja. Yang pertama, aslahu, lurus niatnya karena Allah, bukan karena makhluk. Karena ada hijrah karena manusia. Kenapa hijrah? Supaya saya nikah sama dia. Nggak akan pernah bertahan lama orang yang hijrahnya karena manusia. Kenapa hijrah mas? Diwajibin sama atasan saya, sama direktur, sama owner. Nggak akan bertahan lama orang berhijrah karena sebab alasan manusia. Tapi satu-satunya alasan yang paling kuat untuk kita islah, kalau dalam ayat aslahu, memperbaiki diri, alasan terkuat itu cuma satu, alasannya hanya untuk mencari ridho Allah. Maka yang pertama, ridho Allah. Yang kedua, perbaharui circle. Yang ketiga, gandeng dengan ilmu. Kita jadi baik kalau kita punya ketiganya. Niat yang ikhlas, circle yang baik, ilmu yang menjaga kita dalam setiap apa yang dilakukan. Itu baru masuk dalam kalimat illal ladzina, kecuali orang-orang yang tabu, mereka sungguh-sungguh bertaubat dengan taubat nasuha. Mim ba'di dzalik, setelah mereka melakukan zalika, itu perbuatan buruknya, maksiatnya, perbuatan kejinya, perbuatan yang Allah murkainya, lalu mereka taubat sama Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Wa aslahu, mereka berazam untuk memperbaiki diri mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah akan mengampuni semua dosa yang pernah dilakukan oleh mereka. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Rahim, Allah akan sayangi mereka dengan sesayang-sayangnya. Tanda hamba yang disayangi Allah apa? Tanda hamba yang disayangi Allah apa jemaah? Salah satunya, tanda hamba kalau disayang Allah itu, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah menyayangi seorang hamba, mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah titipkan secercah ujian bergejolak dalam jiwanya yang membuat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalimat yang bagus, musibah yang membuatmu menemukan Allah dialah anugerah, dan anugerah yang membuatmu menjauh dari Allah sejatinya dia adalah musibah. Contoh, kita baru aja ada masalah dalam rumah tangga, pasangan, anak-anak, atau dengan orang tua. Dalam perihal keluarga, ini musibah berat buat kita. Entah anak yang durhaka, pasangan yang gak setia, ataupun yang lainnya. Tapi kalau lewat permasalahan itu membuat seorang hamba makin dalam menemukan Allah, makin mengenal maha baiknya Allah, maka sebenarnya itu bukan musibah. Itu sejatinya adalah anugerah. Anugerah. Allah semakin dia kenal, perantaranya permasalahan sama pasangannya, itu anugerah jemaah. Dia makin dekat sama Allah, permasalahannya karena habis ditipu, anugerah jemaah. Dia makin dekat sama Allah, permasalahannya amanahnya dikhianati sama orang, anugerah jemaah. Dia nggak kenal Allah, tapi karena satu persoalan makin yakin, makin mantap sama Allah, anugerah jemaah. Maka siapa yang mau mendapat anugerah terbaik, kenalilah Allah dalam setiap kejadian. Bahkan kalau perlu jemaah, jangan mengenal Allah
pas lagi ada masalah-masalah aja. Tapi kenalilah Allah juga saat kita lagi diberi nikmat. Lagi sehat kita kenal Allah. Lagi lapang kita kenal Allah. Lagi kaya raya kita kenal Allah. Lagi berjaya-jayanya kita kenal Allah. Lagi luas kita kenal Allah. Jadi buatlah Allah gak harus mendatangkan musibah pada kita agar kita mengingatnya. Karena kita adalah seorang hamba yang ketika diberi nikmat, kita sudah sering mengingat Allah dengan cara banyak-banyak mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi syarat agar kita tidak dapat laknat Allah, laknat malaikat-malaikatnya Allah, laknat seluruh manusia, masuk kekal ke dalam neraka, tidak akan diringankan azabnya, dan tidak akan diberi remisi atas azab yang diterimanya. Agar terhindar dari 6 ini, syaratnya apa? Yang pertama, taubat. Yang kedua, wa'aslahu. Mulai dari sekarang perbaiki diri kita. Nasihat dari Nabi itu perbaikan ternyata gak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Nasihat Nabi bahkan perbaikan itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Kata baginda SAW, riwayat Imam Muslim, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal dawammu meskipun sedikit yang kau lakukan. Jadi ternyata perubahan yang Nabi inginkan kepada kita itu bukan perubahan yang seketika signifikan langsung besar, tapi Nabi menghimbau agar lahirnya cintanya Allah kepada kita diminta oleh Nabi SAW agar kita tuh ringan-ringan dulu, agar kita tuh yang kecil-kecil dulu. Adwam, yang penting kamu dawamkan ya. Wa inqal, walaupun sedikit. Hadirin, kan pepatah bahasa Indonesia mengajarkan pada kita, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Terwujud benar jemaah. Coba lihat sampah di rumah kita, sedikit ya? Sedikit. Tapi sampah itu dikumpulkan oleh petugas kebersihan, ditumpuk di satu tempat di Bantar Gebang. Coba lihat jemaah, jadi gunung sampah. Allah, ekskavator kecil di zoom dari kejauhan, itu sampahnya menggunung. Keburukan yang Anda lakukan kadang disepelekan, apa-apa deh, tapi lama-lama dia itu bisa jadi gede jemaah. Parahnya bisa mematikan hati. Sensor pekanya hati ketika melakukan keburukan nanti rusak. Keburukan pelan-pelan lama-lama rusak. Kebaikan pun demikian. Untuk kebaikan ternyata Nabi bagi tips sama kita, nggak harus yang gede dulu, mulai perbaiki dari yang kecil-kecil. Habis ada masalah, perbaiki mulai dari diri kita mendekat kepada Allah, memperbaiki Quran kita, memperbaiki sedekah kita, memperbaiki hablum minanas kita. Yakinkan pada diri kita, kalaupun permasalahannya adalah tentang jodoh, Allah hadirkan jodoh yang terbaik. Kalau permasalahan tentang pasangan yang tidak setia, Allah gantikan dengan pasangan yang lebih baik. Kalau permasalahan adalah anak-anak yang durhaka, insya Allah anak ini akan disadarkan oleh Allah taat kepada orang tua. Kalau permasalahannya adalah tentang rezeki, Allah kucurkan rezeki yang mengalir deras, yang luar biasa. Kalau permasalahan tentang karir, jabatan, Allah akan tempatkan dia di tempat yang semulia-mulianya, maqamam mahmudah. Kalau permasalahan tentang perdagangan, maka Allah akan temukan dengan customer-customer royal yang membeli perdagangannya penuh dengan rahmat dan berkahnya Allah. Asalkan aslahu, dia berusaha memperbaiki dirinya. Perbaikan dimulai dari hal-hal kecil sebelum sampai kepada hal-hal besar. Kita nggak harus menang dari hal-hal besar. Coba kita menang dari hal-hal kecil aja jemaah. Sehari baca Quran 1 lembar, sehari tiap subuh sedekah 10.000, atau mungkin sesuaikan dengan kemampuan. Menang dari hal-hal yang kecil. Kita berazam untuk belajar membaca 1-20 halaman per hari dari buku yang sangat indah, dari kitab-kitab sejarah para ulama yang sangat indah. Menang dari hal-hal kecil membuat kita akan menang hal-hal besar.
Tapi kalau hal-hal kecil aja kita kalah, gimana kita mau nyampe ke hal-hal besar? Kita sering bicara tangga 100, tangga 100, tangga 100, tapi tangga pertama enggan kita pijaki, nggak akan sampai. Untuk menang kepada satu hal yang besar, harus ada step-step. Menangkan hal-hal kecil dulu. Ada nasihat. Nasihatnya kalimatnya sebentar jamaah. Izin saya baca karena nasihatnya cukup bagus untuk kita perhatikan bareng-bareng. Ini nasihatnya luar biasa nih. Jika engkau masih pemula, jangan langsung mencari sorot lampu di tengah-tengah. Mulailah dari tepian. Mulailah dari tempat yang tepi yang jauh yang gelap, sehingga engkau merintisnya dari tepi sampai ke tengah. Karena kalau engkau memulai langsung ke tengah-tengah, lampu itu akan menyorot retina matamu. Kalau engkau tidak siap, retina matamu akan tersilaukan sehingga membuatmu buyar dalam tampilan. Gampangannya, ya kurang lebih bahasa ini adalah bahasa untuk kita nggak usah buru-buru untuk segera nyampe kepada tempat yang boleh jadi kita belum siap mentalnya di tempat itu jemaah. Banyak orang kan sekarang pengennya buru-buru ya. Melihat ada orang, wah dia umur 25 sukses beli rumah, sukses beli mobil, sukses A, sukses B. Ya udah, memang mungkin rezekinya yang Allah karuniakan, suksesnya usia 25. Mungkin kita belum di umur 25, mungkin di umur 60, 50 atau mungkin 40 tahun. Tapi kan diingatkan oleh para ulama, berhati-hatilah dengan penyakit istibto. Penyakit apa namanya? Istibto. Coba diulangi jemaah. Istibto itu adalah penyakit ingin cepat-cepat terlihat sukses padahal belum siap. Kalau bahasa ini mah pernah aku bilang, jika masih muda jangan langsung mencari sorot lampu di tengah-tengah. Mulai dari tepian. Jangan langsung jemaah. Kena istibto nanti. Mentalnya belum siap punya rumah, udah main ambil rumah aja. Padahal mentalnya belum siap, finansialnya belum siap. Mentalnya belum siap punya mobil, udah main punya mobil aja. Begitu suruh ngisi bensin, mak jeglek jemaah. Nggak kuat ngisi bensin karena biasanya naik motor 100.000, 200.000 per bulan, pakai mobil 2 juta per bulan, ngos-ngosan jemaah. Karena mentalnya belum siap. Makanya penting untuk jangan sampai terjangkit penyakit istibto. Ingin cepat terlihat sukses, terlihat kaya, padahal belum mampu. Wa aslahu, ayolah jemaah, mulai perbaiki diri dari hal yang pelan, sedikit dulu. Dan kalimat masyhur dari dulu yang kalimat yang sering saya bawakan dari dulu itu, kita nggak perlu lebih baik langsung 100%, cukup lebih baik 1% dalam satu harinya. Dah, tiap hari 1%, 1% kali setahun banyak jemaah. Yuk kita lebih baik. Wa aslahu, ayo kita perbaiki. Mari kita perbaiki. Lalu Allah berfirman apa setelah wa aslahu? Fa innallaha ghafurur rahim. Tenang, Allah ampuni. Tenang, kalau kamu taubat dan kamu perbaiki diri, aku Allah akan menyayangi kalian. Disayangnya Allah itu yang tadinya masalah dalam rumah tangga, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah dengan orang yang sama atau dengan orang yang Allah ganti yang lebih baik. Rahim itu, maha sayangnya Allah itu ketika kita dapat permasalahan, Allah selesaikan, insya Allah. Begitu jemaah. Mudah-mudahan tadabbur ayat yang sedikit ini mendatangkan hikmah buat kita. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan jemaah. Kalau tidak ada mas? Gak ada? Ada? Boleh. Kalau ada silakan, Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hari kemarin adalah hari Kartini yang disebut emansipasi wanita. Bagaimana dalam Islam mengenai isu patriarki
yang tanda kutip nggak ada selama ini nabi itu wanita. Bagaimana menurut Islam, Ustaz? Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Dalam Islam, wanita sangat dimuliakan. Wujud pemuliaan wanita dalam Islam dalam hadis Bukhari Muslim. Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus membaktikan lebih besar porsinya? Kata Nabi apa? Ummuka, 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 summa abuk. Ibumu, ibumu, ibumu. 3 kali perempuan disebut, kemudian laki-laki, yakni bapak. Dari hadis saja kacamata Islam sudah memuliakan perempuan. Bahkan dalam Islam perempuan itu sangat dijunjung tinggi kemuliaannya. Bahkan bukan berarti dalam Islam gak boleh belajar. Yang boleh belajar cuma laki-laki. Siapa bilang? Bunda Aisyah ulama perempuan. Istri-istri Nabi punya banyak ilmu dan meriwayatkan hadis. Ada hadis riwayat dari Ummu Salamah. Ada hadis riwayat dari Ummu Salamah. Masyhurnya apa? Doa dari Ummu Salamah yang diajarkan Nabi kepada Ummu Salamah. Apa doanya? Itu kan hadis Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan min. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang sedang menimpa diriku, beri aku ganti dengan yang lebih baik. Itu kan hadis Ummu Salamah. Artinya perempuan juga diberikan kesempatan belajar dalam Islam. Bahkan gak cukup dengan belajar, perempuan diberikan kesempatan mengajarkan. Para sahabat banyak menimba ilmu dari Bunda Aisyah. Jadi dalam kesempatan menimba ilmu, mencari ilmu, mendedikasikan ilmu, bukan hanya terbatas laki-laki, perempuan pun diberikan kesempatan. Dan bentuk kemuliaannya perempuan diantaranya adalah perempuan diizinkan dimuliakan 3 kali lebih banyak dalam Islam daripada laki-laki. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam tidak memuliakan perempuan, itu keliru besar. Justru Islamlah yang memuliakan perempuan dengan sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Begitu jemaah, barakallahu fikum. Mawjud soal akhir? Silakan ayahanda, fadhal ayahanda. Nabi perempuan tidak ada. Memang nabi perempuan tidak ada, dan itu ketetapan dan kemauannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada nabi dari kalangan perempuan atas kita mendiskreditkan tuh perempuan berarti kan begini dan begitu. Enggak. Justru hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bentuk pemuliaan Allah kepada seorang perempuan, perempuan yang melahirkan seorang nabi. Siapa? Bunda Maryam. Siapa lagi? Ibunda Rasulullah Siti Aminah. Loh, berarti kan powerfulnya perempuan luar biasa. Dari rahimnya perempuan melahirkan seorang nabi, yang mana nabi berbakti kepada orang tuanya, yang orang tuanya adalah diantaranya seorang wanita, adalah seorang ibu, perempuan, ibunya. Jadi hadirin, memang Allah ciptakan kodratnya itu sudah pada koridornya masing-masing. Jadi Islam memuliakan perempuan. Dulu perempuan itu hanya dihina-hinakan, perempuan hanya mohon maaf, habis manis padi buang. Ada yang bahkan punyanya 90, punya bukan istri ya, lebih tepatnya mungkin ya kayak gitu, hanya pemuas nafsu syahwat 40, 50, 90, ada yang 100 lebih. Nah, Islam datang membawa kemuliaan. Islam datang memuliakan kedudukan seorang perempuan. Jadi perempuan itu punya peran. Bahkan lahir para ulama itu dari rahim siapa? Perempuan, para ulama. Imam Syafi'i lahir dari rahimnya perempuan. Imam Nawawi lahir dari rahimnya perempuan. Maka perempuan itu mulia dalam Islam. Barakallahu fikum. Begitu? Barakallah. Soal akhir mujud. Baik, kalau nggak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum hadirin, sehat lancar penuh berkah selalu jamaah. Semoga Allah memuliakan, melancarkan, memberkahi kita bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.